Nomor 12, pernyataan yang benar untuk reaksi di bawah ini berlangsung dalam suasana basah. Oke guys, kita tentukan yang mengalami perubahan belok. Unsur bebas 0, 2 kalikan min 2 itu min 4. Min 4 tambah berapa biar min 1? Maka plus 3 ya. Lalu kita ke N. Ya, di sini plus 3, maka N-nya min 3. Ini min 6 ditambah berapa biar min 1? Plus 5. 5 ke min 3 maka turun 8. 0 ke 3 maka naik 3. Kita kalikan silang. Ini kalikan 8, ini kalikan 3. Oke guys, yuk kita coba. 8Al ditambah dengan 3NO3 min menjadi 8AlO2 min ditambah 3NH3. Lah, kalau suasana basah saya langsung bermain elektron saja. Sini elektronnya adalah min 3. Di sini elektronnya berapa, Dek? Min 8. Ya, sini min 3, sini min 8, maka ini kekurangan elektron. Kekurangan berapa, Mbak? 5 elektron, maka kita tambah 5OH min. 5 kalikan min 1 kan min 5, ya. Jadinya sama-sama min 8. Oke, maka kita cek H-nya dan O-nya. Udah setara belum? Di sini H-nya berapa, Dek? 5 ya. Di sini H-nya berapa? 9. Ya enggak? Maka tetap aja sih kekurangan H ya. Maka kita butuh H-nya 4 lagi. Ya sudah, saya taruh di sini. OH min berarti H2O-nya saya kasih berapa biar sama-sama 9? Kita kasih 4 ya. 2 kalikan 2 kan 4. Oksigennya 2 ditambah 9 tuh 11 tambah 1 16, oksigennya 16. Oke, udah selesai, berarti saya nggak butuh penambahan. Jadi H2O sama OH minnya itu berada di satu sisi ya. Iya, itulah bahasa gampang ya. Apakah membutuhkan 14 elektron untuk menyetarakan reaksi? Tidak ya, min 8 elektron. Apakah membutuhkan 4 mol H2O di ruas kiri? Salah, harusnya 2 mol. Membutuhkan 5 mol OH min, betul ya? Iya ini. Membutuhkan 5 mol OH min. Oh, salah, di ruas kanan, harusnya di ruas kiri. Next, apakah setiap 1 mol Al, kita lihat Al, setiap 1 mol Al itu akan menghasilkan 5 mol NH3. Nah, cara mencari mol NH3 kita bermain stoikiometri, maka 3/8 dikali 1 mol. Ya, harusnya 3/8 mol. Ini salah ya. Terus, apakah menghasilkan 3 mol gas NH3? Betul ya? NH3 yang dihasilkan adalah 3 mol. Oke, jawabannya adalah E. Oke guys, kita masuk ke soal nomor 13. Persamaan reaksi redoks berikut ya. Massa gas Cl2 yang terbentuk dari 15,8 gram KMNO4 adalah, berarti kita butuh koefisiennya KMNO4 dan punyanya Cl2 ya. Oke guys, kita setarakan ya. Cl, maka ke Cl ya, ini ada unsur bebas, Cl2 unsur bebas, biloxnya 0, Cl-nya 2, lah kok sini Cl-nya cuma 1, maka kita kalikan 2 ya, biar sama-sama 2 Cl-nya. Terus karena kita kalikan 2, maka bilox Cl di sini juga kalikan 2, min 1 kalikan 2 adalah min 2, min 2 ke 0, maka itu adalah naik 2. Lalu di sini ada Mn ya guys, Mn yang mengalami perubahan bilok, Mn ke Mn, straight. Nah, ini SO42 min, maka Mn-nya 2 plus, min 8 tambah 1, min 7, min 8 tambah 1 ya min 7, maka Mn-nya plus 7. 7 kedua, maka dia turun 5. Oke, kita kalikan silang, maka ini kalikan 5, yang ini kita kalikan 2. Kita tidak perlu menyetarakan lebih lanjut, karena kita hanya butuh koefisiennya ini dan ini ya. Ini koefisiennya 2, dan ini koefisiennya adalah 5. Oke, maka kalau kita mencari mol Cl2 itu adalah 5 dibagi 2 ya. 5/2 dikalikan molnya KMNO4. KMNO4-nya itu adalah 15,8 gram. Maka rumusnya mol adalah gram dibagi MR-nya. KMNO4 nanti kalian hitung, MR-nya adalah 158. Berarti 5/2 dikalikan 0,1. Ini 2,5 ya, dikalikan 0,1, maka 0,25. Oke, berapa kasih masanya Cl2? Gram Cl2 itu rumusnya adalah mol dikalikan MR.
0,25 Mbak anggap seperempat aja ya. MR-nya Cl2 berarti 35,5 ini ya. 35,5 kita kalikan 2 kan 71. Ya, berarti 71 bagi 4 kan 1 ya. Sisa 3, 31 dibagi 4 itu 7 ya. Udah 17,7 ya, 17,7 gram. Oke, jawabannya adalah C. Kita masuk ke soal nomor 14. Jika disusun menjadi sel volta, maka kita tahu ya, yang positif itu pasti mengalami reduksi. Yang negatif itu lebih mengalami oksidasi. Lalu kita katoda reduksi. Maka reduksi di katoda, oksidasi di anoda. Lalu dalam volta berlaku kepan ya, katoda positif, anoda negatif. Katoda bermuatan positif, anoda bermuatan negatif ya. Yuk, apakah Zn bermuatan positif? Zn bermuatan negatif ya. Cu bermuatan negatif, salah. Cu lebih mudah teroksidasi. Cu lebih mudah tereduksi. Nah, salah ya. Apakah Zn lebih mudah teroksidasi? Zn lebih mudah teroksidasi daripada Cu. Betul sekali. Jawabannya adalah D. Next, kita masuk ke soal nomor 15. Dari data tersebut, maka reaksi yang tidak dapat berlangsung. Manakah yang tidak dapat berlangsung? Berarti kalian carilah E-sel yang negatif ya. Rumusnya E-sel itu adalah E reduksi dikurangi E oksidasi ya. Contoh untuk yang poin A, siapa yang mengalami reduksi? Yaitu Fe3+ menjadi Fe2+. Yang biloxnya turun ya. Maka artinya E0-nya Fe dikurangi dengan E0-nya Pb, begitu guys ya. Fe dikurangi Pb ya. 0,77 dikurangi min 0,13 otomatis positif ya guys. Yuk, mana yang negatif? Berarti ini Cu dikurangi Pb. Cu, tapi lihat ya, Cu2+ menjadi plus, itu yang mana? Yang ini. Cu2+ menjadi plus ya. Maka 0,15 dikurangi min 0,13 juga positif ya. Lalu ini Pb dikurangi Cu. Cu-nya Cu2+ ya. Berarti ini ya, 2+ menjadi ini. Pb dikurangi Cu. Min 0,13 dikurangi 0,34. Iya, di sini hasilnya negatif ya. E0-nya Pb. Pb ini ya. Min 0,13 dikurangi E0-nya Cu. E0-nya Cu kan plus 0,34 ya, maka menghasilkan E-sel yang negatif, maka tidak spontan gitu ya guys. Yuk kita masuk ke soal nomor 16. Diketahui potensial elektroda Mg dan Fe adalah ini, E0-nya Mg dan E0-nya Fe. Nah, ini adalah notasi sel ya. Rumusnya notasi sel adalah E reduksi dikurangi oksidasi. Berarti caranya membaca E-sel itu adalah E0-nya Fe dikurangi E0-nya Mg. Fe berapa guys? Ini ya. Min 0,44 dikurangi dengan min 2,37 ya. Jadinya kan 2,37 dikurangi 0,44 ya. 7 kurangi 4 tuh 3. Oke, yang belakangnya 3 mana sih, Dek? Ini ya, positif lah ya. Iya. Oke, guys, jawabannya adalah D. Next, nomor 17. Pasangan yang akan menghasilkan tegangan sebesar 2,12 volt. Manakah yang E-selnya 2,12 volt? Ya, ini adalah notasi sel lagi. Rumusnya E-sel itu tinggal reduksi kurangi oksidasi ya. Contoh Mg dikurangi Ni ya. Min 2,37 min hasilnya negatif. Salah ya. Ini berarti Ag kurangi Mg berarti 0,8 dikurangi min jadi plus 2 lebih ya. Enggak nyampe ini plus tapi terlalu banyak. Ini mintanya ini. Ni dikurangi Mg min 0,25. Ya coba yang ini ya. Min 0,25 dikurangi min 2,37 ya. 7 kurangi 5 2 ya. 3 kurangi 2 1. Oke. 2 kurangi 0 2 ya. Maka jawabannya 2,12. Oke, jawabannya adalah C. Diketahui suatu reaksi setengah sel. Reaksi tersebut terjadi pada ya. Kalau anoda Zn dan katodanya adalah yang bereaksi MnO2, ini punyanya baterai kering ya guys. Ini hafalan ya. Semangat. Nomor 19.
Dari 5 percobaan yang dilakukan siswa, paku terlindung dari perkaratan yaitu pada percobaan mana? Kalau dimasukkan garam tambah karatan guys ya. Dimasukkan ke minyak pelumas. Ini betul ini ya. Cuka asam menyebabkan karat, salah. Magnesium ini betul, dia adalah perlindungan katodik ya. Oke, jawabannya adalah 2 dan 4. Nomor 20, jika larutan K2SO4 dielektrolisis dengan menggunakan elektroda karbon, maka yang terjadi di anoda ya. K2SO4 itu terion jadi apa sih? Dia terion jadi 2K+ dan SO4 2-. Yang masuk ke anoda itu adalah asam oksinya ya. Asam oksi ternyata elektrodanya adalah inert. Maka ini hafalan ya guys. Kalian tinggal baca lagi bukunya. Maka hasilnya adalah 2H2O menjadi ini. Hafalan ya guys. Jawabannya adalah D. Pada elektrolisis lelehan, ingat selama lelehan, maka yang di katode itu adalah logamnya ya. Maka di katode otomatis logamnya Na. Ini salah, ini salah. Dan anodanya ternyata yang bereaksi di anoda adalah bukan asam oksi. Kalau bukan asam oksi, maka nanti akan menghasilkan gasnya. Kalau Cl ya berarti gasnya Cl2. Kalau Br ya Br2. Begitu guys. Maka jawabannya Na dan Br, Na dan Cl2, maaf ya. Oke, next nomor 22. Larutan ZnSO4 dielektrolisis menggunakan arusnya 5 ampere. Ini berarti I-nya. Terus 10 menit berarti waktunya 10 menit. Berapakah sih endapan Zn? Pakai hukum Faraday 1. M sama dengan E dikalikan I kalikan T dibagi 96.500. Apa itu rumusnya E? E itu rumusnya adalah AR dibagi bilox. Di sini Zn-nya mengendap berarti AR-nya Zn 65. Biloknya Zn berapa Mbak? SO4 itu min 2, maka Zn-nya plus 2. Begini ya guys. Ya, oke. Nah, Mbak masukkan sini aja deh. Maka jadinya 65 dikalikan I-nya 5 dan T itu harus dalam bentuk detik ya. Maka 10 dikalikan 60 dibagi 2, 2-nya dari sini ya. Dikali 96.500. Silakan kalian hitung jawabannya berapa ya. Iya betul, jawabannya adalah 1,01 ya. Makasih hitungannya. Jawabannya adalah B. Dua buah sel masing-masing berisi FeCl3 dan CuSO4. Oke, kalau sistem elektrolisis ada dua senyawa kayak gini, pasti pakai hukum Faraday 2. Di elektrolisis bersama-sama mengendapkan Fe. Pertanyaannya, berapakah sih Cu yang mengendap? Rumusnya, hukum Faraday 2 itu adalah mobo ya, atau mol 1 dikalikan bilok ke 1 sama dengan mol kedua dikalikan biloks kedua gitu guys. Di sini berarti Fe, di sini punyanya Cu ya. Apa rumusnya mol Fe? Berarti kan gram dibagi AR-nya. 0,56 ya. AR-nya Fe adalah 56. Biloknya Fe berapa Mbak? Ini ya, 3 ya di sini ya. 3. Molnya Cu berarti rumusnya gramnya Cu dibagi AR-nya Cu 64. Biloknya Cu berapa Mbak? Biloknya Cu 2 ya dari CuSO4. Oke guys, yuk kita hitung bersama. Ini berarti berapa? 0,01 ya. 0,01 dikalikan 3, 0,03 dikalikan 64 dibagi 2 guys. Gitu ya. 64 dibagi 2 itu berapa? 32 ya. 32 dikalikan 3 belakangnya 6 ya, 96. Ya, jawabannya adalah 0,96. Oke, begitu. Nomor 24 kita masuk ke kimia unsur. Gas mulia sukar bereaksi dengan unsur lain. Kenapa? Karena energi ionisasinya besar. Kalian buka lagi. Diketahui beberapa sifat unsur yang merupakan sifat unsur halogen. Halogen itu golongan 7. Golongan 7 itu berbanding terbalik dengan gas mulia. Golongan 7 adalah golongan non-logam yang sangat reaktif. Pada umumnya senyawa berwarna ya, ini lebih ke transisi sih ya. Sebagai unsur bebas bersifat racun, betul sih. Sukar bereaksi dengan unsur lain, salah. Ini punyanya gas mulia. Sangat reaktif, betul. Sehingga terdapat di alam dalam senyawa, betul sekali. Dengan basa kuat memberikan reaksi autoredok, betul ya. Jawabannya 2, 4, 5. Oke.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalian lanjut ke part 3-nya ya. Selamat belajar.